Log4j, satu baris kode yang mengguncang dunia. Tahun 2021. Ingat tahun itu? Dunia IT diguncang oleh sesuatu yang tak terduga. Sebuah celah keamanan, tersembunyi di balik kesederhanaan satu baris kode. Celah ini bernama Log4j, sebuah nama yang kemudian menghantui para profesional IT di seluruh dunia. Sebuah pengingat betapa rapuhnya fondasi digital kita. Log4j adalah library logging untuk Java. Fungsinya sederhana, mencatat aktivitas aplikasi. Tapi di balik kesederhanaannya, Log4j sangatlah vital. Jutaan aplikasi dan sistem di seluruh dunia menggunakannya. Mulai dari game populer seperti Minecraft, hingga raksasa teknologi seperti Amazon dan Apple. Bahkan layanan pemerintahan pun bergantung padanya. Masalahnya terletak pada versi tertentu dari Log4j. Ada satu celah keamanan yang memungkinkan hacker menjalankan perintah jarak jauh. Caranya? Hanya dengan mengirim teks khusus. Bayangkan ini, seorang pengguna memasukkan nama pengguna seperti ini. saturdjnde.oldhind@attacker.com. Size. Sederhana bukan, tapi dampaknya. Boom! Sistem korban langsung terhubung ke server milik penyerang. Tanpa disadari, pintu gerbang sistem terbuka lebar. Dalam waktu 48 jam, ribuan serangan terjadi di seluruh dunia. Salah satu serangan tercepat dan terluas dalam sejarah dunia digital. Kepanikan melanda tim IT di mana-mana. Semua vendor besar, termasuk Microsoft, Amazon, dan Cloudflare, bergegas menambal sistem mereka. Waktu sangat berharga. Setiap detik berarti potensi kerugian yang besar. Badan Keamanan Siber ASEAN bahkan menyebut Log4j sebagai the most serious vulnerability of the decade, sebuah pernyataan yang menggambarkan betapa seriusnya ancaman ini. Kerugian finansial diperkirakan mencapai miliaran dolar. Reputasi perusahaan hancur. Kepercayaan publik terkikis. Log4j bukan hanya masalah teknis, tapi juga krisis kepercayaan. Mari kita bedah lebih dalam. Bagaimana sebenarnya serangan Log4j terjadi? Celah ini memanfaatkan fitur JNDE, Java Naming and Directory Interface. JNDE memungkinkan aplikasi Java untuk mencari data dan sumber daya melalui direktori. Hacker memanfaatkan fitur ini untuk mengarahkan sistem korban ke server mereka. Server penyerang kemudian mengirimkan kode berbahaya yang dieksekusi oleh sistem korban. Sederhana, tapi sangat efektif. Sebuah contoh klasik dari eksploitasi kerentanan. Log4j menjadi pengingat yang pahit bagi kita semua. Bahkan kode yang paling kecil bisa berdampak besar. Keamanan bukan lagi sekadar fitur tambahan, tapi fondasi utama. Open source bukan berarti aman tanpa pengawasan. Kita tidak bisa hanya mengandalkan orang lain untuk menemukan dan memperbaiki celah keamanan. Tanggung jawab ada di pundak kita semua. Dunia IT terus berubah. Ancaman siber semakin canggih. Keamanan bukan lagi pilihan, tapi kewajiban. Kita harus proaktif, bukan reaktif. Pelatihan keamanan, analisis kerentanan, dan kesadaran keamanan menjadi kunci. Kita harus terus belajar dan beradaptasi. Jangan sampai kita menjadi korban berikutnya. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan? Pertama, selalu perbarui library dan perangkat lunak Anda. Patch keamanan adalah garis pertahanan pertama. Kedua, lakukan analisis kerentanan secara berkala. Identifikasi dan perbaiki celah keamanan sebelum dieksploitasi oleh penyerang. Ketiga, terapkan prinsip least privilege. Berikan hak akses hanya kepada mereka yang benar-benar membutuhkannya. Batasi potensi kerusakan jika terjadi pelanggaran keamanan. Keempat, tingkatkan kesadaran keamanan di seluruh organisasi. Edukasi karyawan tentang ancaman siber dan cara menghindarinya. Log4j adalah pelajaran berharga. Sebuah pengingat bahwa keamanan siber adalah tanggung jawab bersama. Kita harus bekerja sama untuk melindungi diri kita sendiri dan orang lain. Masa depan keamanan siber ada di tangan kita. Mari kita bangun dunia digital yang lebih aman dan terpercaya. Jangan biarkan satu baris kode menghancurkan segalanya.